Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sekadar ancaman, melainkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh seorang pejabat Houthi dengan nada tegas, dingin, dan tanpa basa-basi. Sasaran mereka kini bukan lagi kapal-kapal dagang yang melintas di Laut Merah. Mereka telah meningkatkan eskalasi, menembakkan rudal langsung ke jantung wilayah Israel. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Ini tentang pilihan, tentang keberpihakan. Dan Houthi telah memilih. Mereka sepenuhnya menyadari risikonya, namun tetap melangkah. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kelompok ini akan terus bergerak dan seberapa jauh Israel, bahkan Amerika Serikat siap untuk terlibat? Jawabannya mulai terlihat hanya beberapa saat setelah pernyataan itu diumumkan. Houthi menepati janjinya. Sebuah rudal diluncurkan dari wilayah Yaman menembus langit Arab Saudi dan Yordania sebelum akhirnya jatuh tepat di wilayah Israel. Sasaran yang dituju adalah Bandara Lot atau Burion, dulunya simbol stabilitas, kini menjadi lambang betapa rentannya keamanan kawasan. Rudal yang digunakan bukan rudal biasa. Mereka menyebutnya Palestine 2, mampu melaju 5 kali kecepatan suara. Sulit dideteksi, apalagi dicegat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa aktivitas penerbangan sempat dihentikan, lalu lintas udara dibekukan sementara, dan yang paling mencolok, Israel memilih diam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada bantahan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sesuatu benar-benar menghantam dan ini baru permulaan. Israel tentu tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah rudal Houthi menghantam jantung negaranya, Tel Aviv memberikan respons yang cepat, terukur, dan mengandung pesan tegas. Operasi ini dinamai Black Flag, bukan sekadar sandi militer, tetapi simbol peringatan. Sekitar 20 jet tempur dikerahkan, menembus langit Arab dan melaju menuju pesisir barat Yaman. Targetnya bukan hanya 1, melainkan 4 sekaligus. 3 pelabuhan utama Hodeidah, Ras Isa dan Al-Alif serta 1 pembangkit listrik strategis di Ras Katib. Menurut pihak Israel, pelabuhan-pelabuhan itu tak lagi semata-mata berfungsi sebagai fasilitas logistik sipil. Mereka disebut sebagai jalur utama masuknya senjata dari Iran ke tangan Houthi. Lebih jauh lagi, Israel menuduh bahwa disitulah koordinasi maritim dilakukan untuk memantau kapal, melacak pergerakan, dan menentukan sasaran serangan. Sampai saat ini, tuduhan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun bagi Israel, dugaan itu dianggap cukup kuat untuk dijadikan dasar serangan. Salah satu target yang paling disorot adalah kapal Galaxy Leader. Sebuah kapal kargo milik perusahaan yang disebut-sebut memiliki afiliasi dengan Israel. Sejak direbut pada November 2023, fungsi kapal tersebut berubah total. Tidak lagi digunakan sebagai pengangkut barang, kapal itu kini beralih menjadi markas laut berjalan. Dilengkapi radar, sistem pemantauan dan menurut klaim IDF, digunakan sebagai platform peluncuran serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. Sementara itu, pembangkit listrik di Ras Katib dianggap sebagai titik vital. Fasilitas ini tidak hanya memasok listrik bagi kota sekitar, tetapi juga diduga menjadi sumber energi utama bagi pusat komando militer Houthi. Dalam konteks ini, operasi Black Flag bukan sekadar aksi balasannya merupakan pernyataan kekuasaan. Namun seperti banyak operasi militer lainnya, kebenaran di baliknya masih diselimuti kabut informasi. Respons dari pihak Houthi datang dengan cepat, lebih tajam, lebih terarah, dan cakupannya jauh lebih luas. Tidak lama setelah serangan Israel diluncurkan, kelompok Houthi membalas dengan menembakkan rudal ke 3 titik vital di Israel, Bandara Ben Gurion, Pelabuhan Ashdod, dan pembangkit listrik di kota Ashkelon. Di selatan, Pelabuhan Eilat turut menjadi sasaran drone tempur. Pihak Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian serangan tersebut, namun pihak Houthi menyatakan beberapa berhasil mencapai target mereka. Namun serangan yang paling mengguncang justru terjadi di Laut Merah. Dalam 2 hari berturut-turut, 2 kapal komersial menjadi korban. Kali ini bukan lagi sekadar intimidasi. Kapal pertama adalah Magic Sea, sebuah kapal kargo yang dihentikan secara paksa, digeledah, lalu dibajak oleh pasukan Houthi. Setelah seluruh awaknya dievakuasi, kapal itu diledakkan dan akhirnya tenggelam. Menurut pernyataan Houthi, kapal tersebut terafiliasi dengan perusahaan yang melanggar larangan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel. Keesokan harinya, serangan serupa kembali terjadi. Kali ini targetnya adalah kapal Eternity Sea. Kapal tersebut dihantam oleh roket saat sedang dalam pelayaran menuju Israel. Ledakan besar mengguncang lautan, api membumbung tinggi ke udara, dan komunikasi langsung terputus. Setidaknya 4 orang dilaporkan tewas, 7 berhasil diselamatkan, dan 14 lainnya masih dinyatakan hilang.
Houthi mengklaim telah membawa beberapa awak kapal ke lokasi yang aman, meskipun jumlah dan identitas mereka tidak pernah diumumkan secara resmi. Meski demikian, serangan udara yang dilakukan Israel ternyata tidak sepenuhnya tanpa perlawanan. Di balik setiap langkah militer ada respons yang terukur, dan situasi di kawasan kini berkembang menuju fase konflik yang semakin tak terduga. Ketika puluhan jet tempur Israel menghujani pelabuhan dan infrastruktur penting di wilayah barat Yaman, respons langsung datang dari daratan. Pasukan Houthi segera mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka. Radar-radar disiagakan penuh, menyapu langit dalam pencarian target, sementara unit-unit rudal dalam posisi siaga tinggi. Menurut pernyataan militer Houthi, mereka berhasil menangkis sebagian besar serangan udara yang dilancarkan. Beberapa titik strategis yang menjadi sasaran termasuk pelabuhan dan pembangkit listrik hanya mengalami kerusakan ringan. Namun yang paling menarik perhatian dunia adalah manuver pencegatan terhadap seluruh gelombang jet tempur Israel. Pesawat-pesawat tersebut diketahui memasuki wilayah udara Yaman dari arah Laut Merah. Tetapi sebelum dapat melepaskan tembakan, mereka telah dicegat dan dipaksa berbalik arah oleh sistem pertahanan darat. Pihak Houthi menyebut tindakan ini sebagai operasi defensif penuh. Tidak ada serangan balasan dari darat, hanya tekanan udara yang terus-menerus untuk mengusir pesawat musuh dari wilayah udara mereka. Sementara langit Yaman masih bergemuruh oleh ledakan dan sinyal peringatan, suara dari panggung diplomasi mulai terdengar. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan keprihatinan serius atas eskalasi konflik, khususnya terkait serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai ancaman nyata terhadap jalur perdagangan global dan potensi destabilisasi kawasan yang sudah rentan. Amerika Serikat juga angkat bicara. Sejumlah pejabat keamanan menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan regional. Namun tak sedikit pula yang melontarkan komentar bernada sarkastik. Duta Besar Amerika untuk Israel Mike Huckabee bahkan menyebut bahwa mungkin sudah waktunya bomber B-2 berkunjung ke Yaman. Ucapan yang mungkin disampaikan sambil tersenyum, tetapi dalam konteks diplomatik internasional, pernyataan tersebut dianggap sebagai sinyal terbuka bahwa opsi militer kini mulai dipertimbangkan. Bagi pihak Houthi, pernyataan seperti itu bukan sekadar ancaman tetapi penghinaan. Tanggapan pun datang dari Hizam al-Assad, anggota Biro Politik kelompok tersebut. Dengan nada tenang namun tajam, ia menyampaikan bahwa sekeras apapun Israel menyerang dan merusak fasilitas vital mereka, rakyat Yaman tidak akan mundur. Dukungan terhadap Gaza akan terus diberikan hingga agresi benar-benar berhenti. Tak ada retorika yang meledak-ledak, tetapi justru dalam ketenangan itulah letak tekanan sesungguhnya sebuah pesan yang disampaikan tanpa amarah, tanpa keraguan, seolah keputusan telah diambil dan jalan telah dipilih. Di sisi lain, otoritas Israel belum memberikan banyak pernyataan terkait serangan-serangan terbaru dari Yaman. Namun, operasi udara yang terus diperluas, kehadiran kapal-kapal perang di Laut Merah, serta tekanan diplomatik dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa respon sedang disiapkan meski dalam diam. Dan di tengah keheningan yang bergerak ini, satu pertanyaan mulai muncul. Jika serangan dari udara dan laut belum mampu menekan sepenuhnya, apakah medan darat akan menjadi babak berikutnya? Kelompok Houthi tampaknya tidak sedang menunggu jawaban. Mereka sudah bersiap. Di wilayah utara Yaman, pelatihan militer terus digelar tanpa henti. Ini bukan sekadar latihan baris berbaris atau sekadar tembakan percobaan. Yang terjadi di lapangan adalah pelatihan tempur penuh langsung dipandu oleh unit-unit yang dikenal sebagai penjaga perbatasan. Setiap pekan, ratusan prajurit baru digembleng dalam sesi pelatihan yang mencakup pertempuran jarak dekat, teknik penyergapan, mobilisasi di medan barat, hingga simulasi penangkalan invasi. Kamera-kamera yang merekam semua kegiatan ini bukan hanya untuk propaganda semata, melainkan sebagai bentuk pernyataan kesiapan bahwa mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Menariknya, di beberapa lokasi warga sipil turut bergabung sebagai sukarelawan. Mereka mungkin tidak berseragam militer, tetapi mereka menjalani pelatihan yang sama kerasnya. Dengan semangat juang yang menyala, mereka bersiap untuk membela tanah air dari siapapun yang mencoba masuk tanpa undangan. Sementara itu, dari arah laut, kapal-kapal perang Amerika Serikat dan Inggris masih terus berpatroli di jalur-jalur strategis. Pesawat-pesawat tempur Israel pun tampak melayang di atas Laut Merah, melakukan manuver mendekat, namun belum menunjukkan tanda-tanda pendaratan. Tidak ada kepastian kapan situasi ini akan benar-benar meledak menjadi konflik terbuka. Namun bagi pihak Houthi, pertanyaan tentang waktu tampaknya tidak lagi relevan. Bagi mereka, ini bukan soal apakah perang darat akan terjadi, melainkan soal kapan hal itu akan dimulai. Dan dalam setiap gerakan, setiap latihan, dan setiap kesiapan yang ditunjukkan, satu hal menjadi jelas. Mereka telah bersiap jauh sebelum peluru pertama ditembakkan.